Halo bosku, ketemu lagi di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, seger buger, biar bisa ikutin video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang baru mampir di Zona Kriminal, di channel ini kita biasanya bahas updatean terbaru dari kasus-kasus yang ada di Indonesia. Cuman, kali ini saya mau sedikit out of the box dari pembahasan sebelum-sebelumnya. Nah, informasi soal konflik antara Amerika dan Iran ini update-nya cepet banget kan ya. 1 jam yang lalu, Donald Trump update status trending. 30 menit yang lalu, Netanyahu ngeluarin statement trending juga. 1 menit yang lalu, Iran ngirim drone meledak. Karena saking panasnya atmosfer dunia saat ini, sampai sedikit updatean aja udah bikin dunia ngerasa cemas. Tapi kondisi konflik mereka saat ini emang bener-bener udah sangat mengerikan ya bos. Bahkan dari updatean terbaru aja korbannya udah lebih dari 1.000 orang. Nah, gara-gara berita soal perang ini, saya jadi keinget berita di sosmed. Kalau nggak salah 4 tahun yang lalu ya, waktu itu sempet rame bahas soal ramalannya Nostradamus. Padahal ini udah ditulis ratusan tahun yang lalu, tapi waktu itu masih aja rame dibahas. Kenapa? Karena ada yang menafsirkan kalau ramalannya ini mengenai Indonesia yang akan berperang di tahun 2037 bosku. Yang mau saya bahas adalah kalau seandainya ramalan ini benar-benar kejadian. Tapi yang namanya ramalan, ada yang percaya ada yang enggak ya. Tapi kalau memang ramalan ini tepat, kita udah siap belum? Atau gini deh, pernah nggak kalian membayangkan kalau kita akan berperang beberapa tahun lagi bosku? Tetap di sini di Zona Kriminal. Jadi waktu itu ramalan Nostradamus ini sempat rame diangkat di internet ya. Dan ada yang menafsirkan akan adanya konflik besar di tahun 2037. Dalam teori yang mengartikan ramalannya Nostradamus ini, muncul kabar kalau Indonesia dan Australia berpotensi mengalami ketegangan yang serius. Bahkan dalam tafsiran ramalan itu disebutkan kalau salah satu kota di Indonesia ini akan hancur lebur bos. Ya kalau kotanya hancur lebur, gimana penduduknya? Kalian udah tahu jawabannya kan? Ramalan kayak gini tuh emang bikin penasaran ya bosku. Kadang bikin takut juga sih. Tapi terlepas dari bener enggaknya ramalan ini, seperti yang saya bilang tadi, kita ini sebagai masyarakat, apakah udah siap kalau beberapa tahun lagi kita akan ikut perang? Ya soal Nostradamus ini, kalian yang biasanya baca buku filosofi atau suka baca-baca puisi atau sejarah, kalian pasti nggak asing sama dia kan? Nah seperti yang kalian tahu, Nostradamus ini adalah seorang astrolog, dokter, dan juga peramal yang berasal dari Prancis. Dia ini lahir di tanggal 14 Desember 1503 di Prancis. Dan pastinya dia udah meninggal. Dia meninggal di 1 atau 2 Juli 1566. Nostradamus ini adalah peramal yang ramalannya sering dibaca pada masanya. Jadi ramalan yang dibikin sama Nostradamus ini sering dipakai buat apa ya? Buat pedoman lah. Contohnya kayak ramalannya ini bilang, oh 2 minggu lagi Lebaran. Ya udah mereka pada masa itu udah siap-siap dari sekarang, udah belanja, udah siapin kue-kue buat mempersiapkan Lebaran seperti yang diramalkan sama Nostradamus. Nah, Nostradamus ini populer karena perawatan medis inovatif selama wabah penyakit pes di Aix dan Lyon pada tahun 1546 sampai 1547. Oh iya, ramalan-ramalannya Nostradamus ini ditulis dalam bentuk kumpulan puisi yang isinya itu kayak simbolis-simbolis atau kiasan-kiasan
Jadi nggak secara langsung nunjukin kalau Indonesia akan perang sama Australia. Jadi nggak gitu. Jadi ada orang yang menafsirkan ramalan Nostradamus ini dari puisi-puisinya. Pada waktu itu tulisannya bisa diterapkan ke hampir semua bidang. Makanya itu banyak yang percaya sama ramalannya Nostradamus ini. Dan beberapa ramalannya ini diklaim tepat. Kayak serangan 9/11 Rise of Hitler. Bahkan sampai pandemi juga. Ya walaupun sebenarnya interpretasinya ini dilakukan setelah kejadian ya. Jadi pas udah kejadian, ini para penafsir ini nyari-nyari lah bukunya Nostradamus ini. Tapi tetap aja daya tariknya gila. Nah, yang menafsirkan akan adanya perang antara Indonesia dan Australia di tahun 2037 ini juga bukan orang di eranya Nostradamus ya bosku. Tapi ya orang-orang era sekarang. Mereka ini baca-baca sejarah ramalan dan nemuin tulisannya Nostradamus ini kok sesuai ya sama keresahan pada era sekarang ini. Waktu itu ramalannya ini sempat ramai dibahas pas perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, yang saya sendiri ini juga baru sadar, kok kita ini nggak pernah ya bahas kemungkinan-kemungkinan kayak gini secara terbuka. Ya kalau ditanya soal ramalan ini realistis atau enggak, atau apa beneran bakal terjadi, kita semua nggak tahu kan ya. Kita nggak bisa memastikan perang ini bakalan terjadi atau enggak. Tapi nggak bisa disebut mustahil juga kan. Karena dunia juga udah buktiin berkali-kali hal yang kelihatannya mustahil ternyata benar-benar bisa terjadi. Contohnya soal COVID-19. Siapa yang nyangka kalau COVID bakalan nyampe ke Indonesia waktu itu? Padahal waktu itu kita cuma nonton wabahnya ini dari berita dan itu kejadiannya di Cina ya. Kita nonton juga biasa-biasa aja kan kayak sekarang. Dan perkiraan kita juga nggak akan lah terjadi di Indonesia. Tapi ternyata COVID ini dia lari ke sini juga. Dan dampaknya sampai sekarang kita masih bisa merasakan. Ya kalau ada satu kejadian pasti ada dampaknya kan. Kita di sini sharing aja ya. Karena saya sendiri juga bukan pakar di bidang kayak gini. Dampaknya itu kemungkinan nilai rupiah ini bakalan merosot dengan sangat cepat. Harga bahan pokok naik. Terus logistik juga terputus. Itu artinya kita nggak bisa ekspor atau impor barang dari luar negeri. Sedangkan di negara kita ini kan pupuk itu kebanyakan kita impor dari luar. Terus nasib pasokan pangan kita gimana kalau emang bener-bener kita perang? BBM juga masih impor. Kalau memang ada perang, soal kendaraan pribadi kita ini nggak jadi masalah ya. Tapi gimana dengan ambulans? Atau kendaraan logistik yang mereka ngirim barang-barang kebutuhan sehari-hari? Dan kendaraan perang ini, emang dia bisa jalan pakai air dari sumur? Nah, kalau ini skalanya cukup besar, ada kemungkinan kita ini sebagai warga negara biasa dituntut untuk ikutan dalam perang juga. Sedangkan kita ini kaum-kaum rebahan dengan pasukan netizen yang sangat kuat. Gak pernah latihan apapun dengan kondisi darurat, terutama perang. Kalau kebakaran mungkin pernah ya, tapi kalau darurat perang kayaknya kita belum pernah sih. Jadi kalau seandainya kondisinya besok udah darurat, kalian udah tahu harus ngapain. Udah tahu titik evakuasi terdekat. Atau udah punya jalur alternatif komunikasi lain. Kalau seandainya internet ini akan mati. Mayoritas jawaban kita adalah enggak atau enggak tahu. Iya kan? Oke lah, sekarang siapapun bisa berteori ya soal perang. Tapi kalau udah onde-onde raksasa ini turun dari langit, duar. Realita bakalan nunjukin kalau teori orang awam itu nggak berguna bosku. Nah sekarang kalau balik ke realita, ada satu hal yang bikin Indonesia ini aman secara diplomatik. Ya itu adalah kebijakan luar negeri bebas aktif. Kita bukan sekutu eksklusif manapun. Kita ini gak gabung NATO, gak gabung aliansi Cina. Ini bisa jadi shield juga buat kita. Ya sampai di sini dulu video kita kali ini.
Semoga dengan pembahasan kali ini kita bisa lebih peduli sama konflik luar negeri yang mungkin aja kita bisa kena imbasnya ya bosku. Dan yang lebih penting adalah seberapa prepare kita bisa menghadapi kemungkinan yang gak pernah kita bayangkan. Kalau soal ramalan, balik lagi ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi ramalan itu tetap aja ramalan ya bosku. Kita gak bisa benar-benar yakin sama teori kayak gitu. Saya Novan, sampai jumpa di video selanjutnya.